Assalamualaikum. 5+ keutamaan surat Al-Fatihah. Salah satunya bisa menyembuhkan penyakit. Masya Allah. Menjadi surat yang sering dibaca setiap hari karena menjadi syarat sah salat. Ternyata itu menjadi keutamaan surat Al-Fatihah. Bukan hanya itu, ada banyak keutamaan lain dari surat yang menjadi surat pertama dalam Al-Quran ini. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah 5 korok talahu. Artinya, jika kita punya suatu hajat apapun, surat Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Sebelum mengetahui keutamaan surat Al-Fatihah, ada baiknya untuk mengenal terlebih dulu surat ini. Surat Al-Fatihah termasuk ke dalam surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, dan terdiri dari 7 ayat. Ada 2 pendapat mengenai jumlah dari surat ini, yaitu, Imam Malik berpendapat jika jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah hanya 6. Dan yang berpendapat bahwa ayat surah Al-Fatihah hanya 6, tidak memasukkan basmalah menjadi bagian dari surat tersebut. Imam Asy-Syafi'i berpendapat dan mengatakan jika surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, dan kebalikan dari pendapat yang pertama. Surat Al-Fatihah memiliki 139 huruf yang terangkai dalam 25 kata. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang ternyata memiliki keutamaan dari isi kandungannya. Beberapa unsur pokok yang terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah ini dari Al-Quran. Ini meliputi tentang keimanan, hukum Islam, dan kisah-kisah Islam lainnya. Ada pula beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran, seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Menurut Jurnal Iman dan Spiritualitas UIN SGD Bandung, surat Al-Fatihah juga memiliki nilai-nilai akhlak yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa, serta menjadi modal bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang sukses di masa depan. Apa saja ya keutamaan surat Al-Fatihah atau surat yang disebut Ummul Quran ini? 1. Induknya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran dan Ummul Kitab, karena surat ini mencakup seluruh tujuan-tujuan agama. Hal ini seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah. Alhamdulillahi Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani. Artinya, surat Alhamdulillah, yaitu Al-Fatihah, adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani. HR Tirmidzi. 2. Sebagai obat, keutamaan surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit disebut juga sebagai as-sifa yang berarti obat. Dalam kitab Fadhoil Suwar wa Ayat Qur'aniyah, karya Sayyid Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrusi, dijelaskan bahwa Abdul Malik Ibu Umair mengatakan, Al-Kitabu Sifaun min kulida in Fatihah. Artinya, surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu. Surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Allah telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Qs Al-Isra, ayat 82. 3. Syarat sah salat. Keutamaan surat Al-Fatihah lainnya adalah menjadi syarat sah dan tidak sahnya salat seseorang. Karena surat ini adalah salah satu rukun dari salat, sehingga tidak ada salat seseorang tanpa adanya Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitabi. Artinya, tidak sah salatnya orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. HR Muslim. 4. Surat yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah bahwa Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari, aku sedang salat di masjid.
Selesai salat, aku dipanggil Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah kembali bersabda, ia adalah surah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. H.R. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. 5. Surat yang paling utama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirobbil alamin adalah Al-Quran, Al-Kitab, As-Sab'ul Matsani, Al-Quran Al-Azim, Salat, As-Sifah dan Ar-Ruqyah. H.R. Tirmidzi. 6. Terdapat munajat antara hamba dan Allah. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, aku telah membagi kandungan makna surah Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah akan membalasnya dengan berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca, Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca, yang menguasai di hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Apabila dia membaca, hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, iman, kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Setelah mengetahui keutamaan surat Al-Fatihah ini, semoga dapat meningkatkan amal ibadah menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum.